dalam perbuatan uh, yang dilarang bagi pelaku usaha, ya, ini ada pada pasal 8, ya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 8 itu ada beberapa ayat, ya, terkait dengan uh, pelarangan, ya, memproduksi barang atau perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha itu ada di uh, ayat pertama. Ya. Nah, dalam ayat pertama menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang pertama adalah tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, dalam hal ini, ya, kalau dilihat dari uh, perbuatan yang dilarang yang pertama ini adalah terkait dengan standarisasi nasional Indonesia, ya, atau SNI. Mana ini contoh terkait dengan SNI misalnya. Nah, dalam produksi barang, ya, dia harus sesuai dengan SNI-nya. Ya. Ya, nah, makanya dalam memproduksi juga ada label terkait dengan SNI, ya. Atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain. Ya. Nah, ini ada misalnya ada juga terkait dengan perbuatan, nah, misalnya dalam tabung gas, ya, ya, terkait dengan tabung gas atau terkait dengan timbangan, ya, itu juga harus ada ditimbang, ya. Atau terkait dengan timbangan juga harus dicek lagi, ya, apakah sesuai atau tidak. Itu juga terkait dengan perbuatan yang dilarang, ya. Yang kedua adalah terkait dengan ya, tidak sesuai dengan berat bersih, ya, isi berat atau neto, ya, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. Ya. Nah, jadi kalau yang kedua ini ya terkait dengan berat, ya. Makanya tadi ada gambar bahwa misalnya timbangan gas, ya, harus ditimbang dahulu terkait dengan berat tabungnya, dan bagaimana berat terkait dengan setelah ditambah dengan gas. Nah, kemudian juga terkait dengan misalnya pemeriksaan terkait dengan timbangan, ya. Itu juga dikaitkan dengan perbuatan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, ya. Ini, nah, selanjutnya perbuatan yang dilarang, ya, itu, ya, tadi adalah tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Ya. Ya. Selanjutnya, ya, perbuatan yang dilarang selanjutnya adalah tidak sesuai dengan kondisi, ya, jaminan, ya, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, ya, atau etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. Ya. Nah, ya, maksud dengan tidak sesuai dengan kondisi atau jaminan ini misalnya ada suatu produk, ya, di sini makanya saya sebutkan ada
jamu-jamuan ya, gambarnya jamu-jamuan ini ya dimungkinkan saja bahwa produk jamu tersebut kan biasanya jamu untuk misalnya untuk tenaga atau misalnya terkait dengan menyembuhkan penyakit misalnya. Ya, dalam labelnya jamu tersebut untuk menyembuhkan penyakit. Seharusnya dengan pelabelan bahwa obat tersebut adalah obat penyembuh penyakit, harusnya dia menjaminkan ya, si pelaku usaha memberi jaminan bahwa obat tersebut benar-benar untuk penyembuhan penyakit. Ya. Terkait dengan hal ini ya tidak sesuai dengan kondisi jaminan keistimewaan atau kemanjuran ini biasanya yang dilarang ya, banyak produk-produk yang terkena perbuatan yang dilarang ini adalah kebanyakan adalah terkait dengan produksi atau produk-produk jamu ya. Misalnya terkait dengan misalnya pelangsing dan lain-lain ya. Kemudian ya terkait dengan produk yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. Nah, di sini saya mencontohkan terkait dengan penggunaan ya atau label dalam susu ya. Di sini ada susu fat milk ya, dan non fat milk ya atau susu biasa dengan yang non fat milk ya. Nah, misalnya kalau yang di sini kalau kamu lihat bahwa susu ya fresh milk ya, ini kayak fresh milk ya, dimana ada kalorinya 125 gram miligram di sini namanya. Terus berkalori 120 ya. Nah, kemudian ya, yang non fat milk kalori 80 dengan non fat. Nah, terkait dengan pelabelan ini ya, ini harus benar-benar sesuai dengan komposisi susu tersebut. Nah, jadi misalnya terkait dengan non fat milk ya, atau susu rendah atau tidak ada lemak, nah, itu benar-benar harus komposisinya ya dalam susu tersebut harus benar-benar tidak ada lemak. Nah, kemudian terkait dengan ya, jadi produksi ya, atau pelaku usaha itu tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label ya, atau etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa ya. Jadi misalnya terkait dengan mempromosikan, bisa menyebutkan dalam label produk dan lain-lain. Nah, ini juga harus sesuai ya. Ya, jangan ada misalnya terkait dengan mempromosikan bahwa barang tersebut misalnya bisa meninggikan badan misalnya ya. Kan
kemungkinan besar kan tidak bisa tuh kan. Nah, ini dengan adanya promosi tersebut yang misalnya yang promosi yang dianggap ada melakukan penipuan ya, atau terkait dengan promosi yang bohong, itu juga bisa dikenakan pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ya. Kemudian suatu produk itu tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut, ya. Atau terkait dengan expired use, ya, best use dan lain-lain, ya. Nanti kita akan sedikit membahas terkait dengan perbuatan yang dilarang terkait dengan kadaluarsa, ya. Nah, terkait dengan ada beberapa kasus ya sudah agak lama terkait dengan pencantuman tanggal kadaluarsa, ya. Kemudian terkait dengan tidak mencantumkannya dalam produk tersebut terkait dengan halal, ya, atau terkait dengan sudah produk tersebut tidak sudah tersertifikasi halal, tetapi dalam memproduksinya itu juga itu tidak mengikuti syarat halal tersebut. Ya. Kemudian terkait tidak memasang label yang berisikan terkait dengan nama barang, ya. Kemudian ukuran, ya, berat isi atau komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, ya, misalnya efek samping, ya. Kemudian terkait dengan nama atau domisili atau alamat dari pelaku usaha dan keterangan yang lain, ya. Jadi dalam suatu produk, ya, itu harus juga menyebutkan nama produk tersebut, ya, kemudian komposisinya, ya, berat isinya dan lain-lain, ya. Kemudian perbuatan yang selanjutnya adalah tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk, ya, penggunaan barang dalam bahasa Indonesia dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi terkait dengan produk yang dijual di Indonesia, ya, itu setiap penggunaannya, ya, atau petunjuk penggunaan atau dengan kata lain misalnya terkait dengan buku manual, ya, itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana kalau misalnya produk tersebut adalah produk impor, ya. Jadi si pelaku usaha mengimpor barang tersebut. Nah, barang yang impor yang dijual di Indonesia itu harus juga memberikan, ya, petunjuk atau memberikan label dalam bahasa Indonesia, ya. Gitu. Nah, jadi kalau terkait dengan misalnya terkait dengan packing, ya, atau dalam packing produk itu, ya, dia pertama harus ada brandnya atau namanya atau merek dagangnya, ya. Ya, kemudian harus ada nama produknya, ya.
nama produknya apa, ya. Misalnya kalau brandnya misalnya terkait dengan anggap aja terkait dengan Indomie, ya. Nama produknya adalah Indomie, ya. Kemudian merek dagangnya terkait Indomie adalah Indofood. Nah, terkait jenis produknya adalah mie, misalnya mie. Nah, kemudian dalam produk tersebut harus mencantumkan logo halal apabila sudah tersertifikasi halal, ya. Ada tanda sertifikasinya, ya. Kemudian ada berat netonya dalam produk, kemudian ada perizinan, ya. Kemudian terkait adanya penjelasan produk, ya. Nah, di sini terkait dengan misalnya penjelasan singkat tentang keunggulan dari produk tersebut, ya. Kemudian terkait dengan expire date, ya. Kemudian terkait dengan adanya barcode. Nah, ini terkait dengan sistem integrasi komputerisasi, ya. Misalnya terkait dengan komposisi, ya. Kemudian ada kandungan gizi kalau produk tersebut produk makanan, dan juga terkait dengan alamat dan keterangan dari produsen. Jadi inilah yang harus ada dalam suatu packaging dalam produk, ya. Pertama harus ada merek dagangnya, nama produknya, jenis produknya apa. Kalau misalnya untuk ingin dikonsumsi oleh Muslim misalnya, apakah sudah harus menyebutkan logo halal, ya. Kemudian ada berat netonya, ya. Kemudian ada perizinannya, ya. Misalnya terkait dengan makanan, obat-obatan dan makanan harus ada perizinan dari BPOM, ya. Kemudian ada expiring date-nya, ya, barcode, komposisi dari bahan-bahan tersebut, dan kandungan gizinya, ya, terkait dengan produk makanan, jadi, dan juga alamat dari si produsen, ya. Ya, kemudian itu adalah perbuatan-perbuatan yang yang dilarang oleh pasal 8 ayat 1. Nah, kemudian di ayat 2-nya, ya, bahwa pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan barang yang rusak, ya, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Nah, jadi dengan ayat 2 ini, ya, si pelaku usaha itu tidak boleh memperdagangkan barang yang rusak atau cacat atau barang bekas atau barang yang tercemar, ya, tanpa menginfokan ke konsumen, ya. Jadi kalau tanpa menginfokan kepada konsumen bahwa misalnya yang diperdagangkan itu adalah barang-barang yang cacat misalnya. Nah, kalau tanpa menginfokan, maka pelaku usaha atau yang memperdagangkan barang tersebut bisa terkena pasal 8 ayat 2, ya. Nah, jadi sebenarnya pelaku usaha, ya, bisa saja memperdagangkan barang bekas, ya, atau second hand, ya. Nah, tapi dia juga harus menginformasikan bahwa barang tersebut adalah barang bekas misalnya, ya. Atau malah si pelaku usaha, ya,
menginfokan bahwa barang tersebut baru, ternyata barang tersebut adalah barang bekas misalnya. Nah, pelaku usaha itu juga bisa dikenakan dalam pasal 8 ayat 2. Kemudian di ayat 3-nya ya, bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, ya, cacat atau bekas dan tercemar, ya, dengan tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Nah, ini terkait dengan farmasi, ya, penjualan farmasi dan pangan. Kemudian ayat 4-nya bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut, dan pelaku usaha tersebut itu wajib menarik produk dari peredaran, ya. Ya, itu ya. Jadi apabila pelaku usaha ya bisa telah melanggar ayat 1 dan 2 ya, terkait tadi ayat 1 itu yang ada sampai huruf G ya, dan juga ayat 2, maka si pelaku usaha itu wajib menarik produknya dari peredaran, ya. Itu. Kemudian terkait dengan tadi ada perbuatan yang dilarang terkait dengan yang di ayat 1 ya, misalnya terkait dengan expiring date. Ya, ada kasus ya terkait dengan expiring date, ya, ini kasusnya sudah lama sekali, kira-kira di tahun 2016 ya, adalah kasus Marugame Udon. Mungkin kalian sudah mengetahui terkait dengan kasus ini ya, bahwa Marugame Udon ya, kita lihat dulu bahwa Marugame Udon ini adalah restoran Jepang yang merupakan bagian dari Sri Boga Food Group, ya, yang membawai usaha-usaha restoran di PT Sri Boga ya, dimana PT tersebut membawai juga terkait dengan Pizza Hut ya, Pizza Hut Delivery ya, The Kitchen by Pizza Hut, dan juga Marugame Udon. Apa sih yang terjadi dalam kasus Marugame Udon ini ya? Ini adalah pertama karena adanya bocoran dari orang dalam yang menyatakan bahwa ada beberapa galon ya berisi saus tempura ya, dengan stiker yang menandakan perpanjangan masa simpan. Jadi ada perpanjangan terkait dengan expiring date di sini. Nah, ini bukan hal-hal yang wajar ya, memperpanjang masa simpan atau expiring date. Nah, kemudian orang tersebut menanyakan kepada pihak yang menyimpan bahwa perpanjangan tersebut disetujui bagian QA ya, atau jaminan mutu. Ya. Nah, terkait dengan produk yang diperpanjang ya, terkait dengan adanya kasus Marugame Udon ini ya, mana dalam berkasnya berjudul Summary Extension Shelf Life ya, bahwa Sri Boga Food Group ini
juga mencantumkan atau memperpanjang masa daluarsa ya terkait dengan veggie chicken sausage ya. Kemudian terkait dengan carbonara sausage ya. Dan juga terkait dengan misalnya terkait dengan pastry ya, bahan-bahan pembuatan kue, kemudian terkait juga bahan-bahan yang diperpanjang, yang terkait diperpanjang 1 bulan ya, di mana bahan-bahan tersebut digunakan dalam Pizza Hut ya. Kemudian Pizza Hut delivery dan maupun kalau Marugame itu terkait dengan bubuk bonito ya, saus tempura dan sukiyaki. Fakta yang didapat dalam kasus ini ya, dalam kasus Marugame itu pada kemasan bubuk bonito tersebut ditempel ya stiker yang berisi keterangan bahwa nama produk perusahaan tersebut dan expirednya itu diperpanjang ya. Diperpanjang selama 3 bulan ya. Jadi sebenarnya dalam produk bonito tersebut sudah ada expiring date-nya. Kemudian ditempel ada tempel stiker tambahan yang menginstruksikan bahwa ada perpanjangan selama 3 bulan sejak masa daluarsa yang seharusnya. Ya. Nah, penempelan tersebut ya, itu berdasarkan instruksi dari bagian pembelian yang instruksi itu diberikan melalui email pada saat itu. Ya. Nah, jadi selama tahun 2005 semester 2 ya, ada 8 paket bubuk bonito itu diperpanjang masa simpannya. Masa simpannya perpanjang itu sampai 3 bulan dari daluarsa. Nah, ini ada contoh ya bubuk bonito yang sebenarnya itu sudah ada di expired sampai 15 Desember ya. Expiring date itu dari 15 Desember 2015. Kemudian di extend menjadi 3 bulan. Kemudian ditempelkan kembali bahwa expirednya adalah 15 Juni 2016 ya. Jadi di sini ada penambahan stiker terkait dengan expiring date, penambahan selama 6 bulan ya. Nah, ini sedikit terkait dengan expiring date ya. Ini ada di situ dalam produk itu ada best before atau use by atau expiring date ya. Nah, terkait dengan penentuan kapan makanan sebaiknya dikonsumsi itu terkait dengan menyebutkan shelf life dan expiring date ya. Kalau terkait dengan shelf life ya itu terkait dengan rentang waktu suatu produk ya bisa disimpan sebelum mereka tidak layak dikonsumsi. Atau terkait dengan kalau shelf life terkait dengan makanan itu terkait dengan kualitas produk ya itu terkait shelf life. Kalau terkait dengan expiring date ya itu adalah terkait dengan tanggal yang diberikan untuk membatasi tingkat keamanan suatu produk ya. Itu terkait dengan kalau terkait dengan expiring date itu adalah terkait dengan safety atau keamanan dari produk tersebut
ya. Jadi misal makanan ya, yang dikonsumsi lewat dari expiring date ya, maka si pelaku usaha itu tidak menjamin terkait dengan keamanan produk ya. Nah, sini ada contoh ya. Nah, sini jika tanggal yang tertera adalah best before, nah artinya bahwa setelah tanggal yang tertera, nah makanan tersebut masih aman untuk dikonsumsi, tetapi hanya kualitasnya yang menurun. Ya. Jadi kalau misalnya kalian membeli produk ya makanan atau minuman, ya, menyebutkan di situ ya best before. Ya. Jadi kalau kalian makan atau minum produk tersebut melewati tanggal yang dicantumkan itu adalah best before, itu makanan itu aman ya, atau minum itu aman bisa konsumsi, tapi kualitasnya sudah menurun ya. Tetapi kalau menyebutkan dalam label makanan atau minuman tersebut menyebutkan use by atau menyebutkan expiration date ya, apabila mengkonsumsi tanggal yang lewat dari expiring date atau use by tersebut, maka itu dimungkinkan itu sudah tidak aman lagi untuk dikonsumsi ya. Jadi terkait dengan pencantuman ya. Jadi terkait dengan pencantuman perbedaan antara expiring date ya dengan best before ya. Kalau best before itu apabila lewat dari tanggalnya masih bisa dikonsumsi tetapi kualitasnya sudah menurun ya. Tapi kalau sudah lewat dari expiring date ya itu tidak aman untuk dikonsumsi ya. Baik, itu aja dari saya sedikit terkait dengan perbuatan ya yang dilarang dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 99.